Saya itu kalau seandainya sebulan saya tidak publikasi, maka ada yang kurang, akan ada yang kurang dalam hidup. Seperti sudah rutinitas gitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMEPS. Pada episode Ngopi kali ini, saya kedatangan salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Udin. Apa kabar Pak Udin? Baik, alhamdulillah, baik semua. Jadi kali ini kami akan membahas publikasi-publikasi yang diterbitkan oleh Pak Udin. Tapi sebelum itu, Bapak Udin mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Oke teman-teman, saya sebagaimana yang sudah disebutkan Mbak Sabrina tadi, host kita, itu Udin. Saya posisinya sekarang di UMY sebagai Sekprodi untuk program doktor untuk S3. Itu mungkin singkatnya. Oke. Sebagaimana namanya cukup singkat. Iya, cukup singkat. Yang penting memang sudah seperti itu ya kan. Oke, tadi sebenarnya memang sempat menyebutkan dan sebenarnya memang tahu sendiri bahwa Bapak menerbitkan banyak publikasi dan bahkan juga buku ya Pak akhir-akhir ini. Nah, karena mahasiswa itu terutama mahasiswa baru seperti saya masih belum mengerti sebenarnya publikasi itu apa sih Pak dan bagaimana bentuk publikasi itu sendiri. Oke, terkait dengan publikasi itu sebenarnya apa saja yang bisa diakses oleh orang lain, utamanya melalui digitalisasi seperti internet itu namanya publikasi. Tetapi kemudian terbagi menjadi dua, ada namanya cetak, full cetak tanpa di-online-kan, ada yang di-online-kan. Jadi itu. Nah, terkait dengan artikel, biasanya orang menyebut publikasi untuk kalangan dosen mahasiswa itu adalah yang dimaksud publikasi itu yaitu artikel ilmiah. Termasuk jurnal gitu ya? Jurnal itu kumpulan dari artikel, itu disebut sebagai jurnal. Jadi nanti misalnya ada artikel kita yang kita tulis, untuk mempublikasikan yaitu tinggal kita memilih mau publish ke jurnal mana. Saya sebenarnya cenderung, bagi saya lebih mudah publikasi ke jurnal-jurnal internasional dibanding nasional. Makanya dari sekitar 100-an artikel yang saya tulis itu tidak ada satupun yang terbit di nasional. Semuanya jurnal internasional. Bagi saya itu mudah. Alasannya kenapa? Ya karena faktor kemudahan tadi kan, kemudian challenging-nya juga kan menghadapi ya dunia internasional itu lebih tertantang. Oh iya. Jadi memang Pak Udin secara pribadi memang lebih tertarik kepada jurnal-jurnal internasional gitu. Ya untuk dulu ya, hanya sekarang saya mulai bergeser, ternyata kita tidak hanya sebatas publish ke jurnal internasional, tetapi juga kita harus melirik dan memberdayakan jurnal nasional. Menurut Bapak nih, karena Bapak menerbitkan banyak publikasi, apakah ada manfaat? Pasti ada manfaatnya dari publikasi itu. Maksud manfaat yang dirasakan Pak Udin ketika Bapak itu sudah menulis lalu menerbitkan publikasi itu Pak. Oke ya, sebenarnya itu saya mungkin sudah masuk pada tahapan toksik ya. Saya itu kalau seandainya sebulan saya tidak publikasi, maka ada yang kurang, akan ada yang kurang dalam hidup. Seperti sudah rutinitas gitu ya Pak. Jadi setiap bulan pasti saya akan berusaha untuk publish minimal 1 artikel, maksimal biasanya 2 sebulan. Kalaupun ya terlalu sibuk pasti 1 artikel saya akan publish. Dan itu juga saya akan fokus ke jurnal internasional karena bagi saya itu lebih mudah dibanding jurnal nasional. Nah karena untuk menerbitkan bahkan dari awal nih menulis itu kan perlu persiapan juga kan Pak. Ada prosedurnya juga. Mungkin bisa dijelaskan Pak dari awal. Semisal kita mulai dari awal saja. Ketika mau menulis untuk menerbitkan suatu publikasi, apakah ada caranya yang tertentu, bagaimana cara kita memilih topiknya, bagaimana cara brainstorm topik itu Pak? Oke. Yang namanya tulisan itu memang selalu berawal dari, kalau saya secara pribadi ya, saya selalu berawal dari gap. Saya membaca,
Kemudian dalam bacaan itu pasti biasanya saya dapatkan gap. Nah, gap ini ketika saya anggap itu adalah menarik bagi saya secara pribadi, itu saya akan coba ulas, saya akan coba tulis keterkaitannya dengan isu sekarang, dengan variabel apa, saya akan coba buat jadikan dia sebagai satu tulisan. Hasil dari bacaan tadi ketika ada gap. Dan saya sebenarnya jarang sekali menulis itu berdasarkan fenomena yang ada terjadi sekarang. Katakan misalnya suasana COVID, apakah dalam keadaan orang yang terancam sekarang, misalnya terancam pekerjaan atau terancam tidak bisa membangun relasi dengan yang lain, berkumpul bareng, itu tidak bisa. Saya jarang berangkat dari situ. Saya biasanya itu berangkat dari secara teoritis. Jadi kalau tadi itu adalah empiris, saya berangkat dari teoritis biasanya. Dari Bapak membaca jurnal, buku atau artikel lain, lalu mungkin ada suatu hal yang Bapak anggap seperti kurang penjelasannya atau bagaimana gitu ya? Kalau kurang sebenarnya saya justru dari segi kekurangan orang lain itu saya nggak melihat itu. Yang jelasnya ada sesuatu yang menarik bagi saya yang harus saya ungkapkan, yang harus saya tambahkan. Itu bisa jadi bukan kekurangan orang, tetapi bagi saya adalah ada sesuatu yang ingin saya tambahkan info kepada orang lain. Makanya itu yang mendorong saya untuk menulis seintens mungkin. Karena memang namanya seorang mahasiswa ataupun seorang dosen, sebagaimana kata Oslo itu seorang profesor yang luar biasa di Amerika sana. Dia mengatakan kalau seandainya kita itu menulis kemudian tulisan kita tidak terpublikasi, tidak bisa diakses oleh siapapun, maka sama saja itu nothing. Anda menulis tapi tidak, karena tidak impactful untuk orang lain ya Pak. Jadi memang kata Oslo, memang sasaran tulisan itu adalah terpublish. Meskipun nanti terpublishnya ini orang akan tujuannya akan variatif kembali ke pertanyaan tadi. Ada orang yang ketika publish itu tujuannya adalah getting promote, mendapatkan promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti teman-teman ketika misalnya menulis artikel untuk S2, kalau yang S2 itu adalah menjadi syarat untuk kelulusan, apalagi S3 menjadi wajib. Untuk S1 Anda harus menulis skripsi. Nah, itu yang pertama, getting promote. Yang kedua itu adalah getting fund. Orang menulis itu adalah untuk mendapatkan dana. Nah, getting fund ini kadang-kala menjadi dorongan utama juga bagi para penulis. Tetapi sebenarnya yang paling penting itu adalah kita menulis yaitu untuk share ilmu, agar ilmu itu bisa bermanfaat untuk siapapun. Tapi tadi ini menarik nih Pak, bagaimana Pak Udin itu bisa menganalisa dari suatu bacaan dan menemukan hal menarik yang bisa diulik lebih dalam lagi. Nah kan mindset seperti itu mungkin belum banyak orang yang punya mindset seperti itu Pak. Bagaimana setiap kita membaca dan merasa bahwa ada hal yang bisa dikaji lebih dalam lagi. Nah mungkin kenapa Pak Udin bisa mempunyai mindset yang seperti itu Pak? Itu sebenarnya bisa jadi itu hanyalah sebatas subjektivitas bagi saya. Bisa jadi apa yang saya tulis juga sudah banyak dikaji oleh orang lain. Tetapi bagi saya itu ketika saya menuangkan sebuah tulisan, ini ada info yang harus saya sampaikan. Meskipun ketika kita membaca berbagai macam literatur, ternyata info ini mungkin sudah pernah diulas oleh orang lain. Itu hanya faktor faktor subjektivitas tadi. Cuman kan itu adalah sebuah subjektivitas yang produktif gitu loh Pak. Kan tidak banyak orang yang sekiranya itu bisa trigger untuk mempelajari lebih dalam lagi, mengulik lebih dalam lagi akan suatu hal yang menarik gitu. Bahkan hanya belum sampai ke step itu pun untuk membaca lalu menemukan suatu hal yang menarik aja, itu mungkin nggak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan poin. Oh, sepertinya ini bisa diulik gitu. Kan nggak banyak orang yang seperti itu gitu. Nanti Mbak, tergantung passionnya orang. Ada orang ketika membaca dia akan praktekkan dalam mengajarnya. Apa yang didapatkan dalam bacaan itu dia akan berusaha untuk menerangkannya di pembelajarannya. Ada yang ketika membaca itu dia akan implementasikan ketika misalnya punya usaha, dia akan implementasikan di usahanya. Kalau bagi saya ketika saya membaca,
saya akan implementasikan dalam tulisan. Oke. Jadi nanti tergantung tipe-tipe orang, Hanya arahnya beda kemana. formnya, beda bentuknya, cara dan sasaran implementasinya gitu ya Pak. Oke. Nah, karena mahasiswa sendiri itu kan seperti tadi ada beberapa syarat kelulusan seperti di S2 harus menerbitkan sesuatu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan tips ataupun kadang Bapak mungkin menemukan beberapa kesalahan ketika melihat publikasi dari mahasiswa jika memang ada, dan kira-kira seperti apa itu kesalahan yang sering dialami oleh para mahasiswa gitu. Sebenarnya kalau saya sebenarnya terus terang Pak, saya itu orang yang tidak terlalu fokus ke kesalahan orang. Saya tidak terlalu fokus. Jadi kalau seandainya menilai si A itu salah, si tulisan A itu salah, saya tidak melihat ke sana. Hanya saya biasanya melihat ada sesuatu celah. Oh, ini misalnya ada gap. Ketika ada gap itu maka saya akan coba ungkapkan. Nah, kadang-kala kita sebagai mahasiswa itu, kenapa kita tidak produktif? Kadang-kala mencari gapnya tadi yang salah, yang kurang. Kita tidak mendapatkan sebuah gap yang bisa kita ulas menjadi sebuah tulisan. Padahal kan gap gampang aja lah. Nah, teman-teman misalnya, yang paling mudah memang secara praktek kita melihat, kita jalan teman-teman jalan ke Manhattan sana, kemudian lihat kok itu suasananya bagus, tetapi kok malah pengunjungnya kurang ya pada siang hari ataupun pada malam hari. Kenapa seperti ini? Itu secara faktual ataupun secara teoritis Anda membaca tentang teori. Katakan misalnya si Herzberg itu dia katakan bahwa ketika Anda bekerja, maka yang paling Anda butuhkan, yang memotivasi Anda untuk bekerja itu adalah yaitu Anda mendapatkan kemampuan untuk promosi, naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi kadang-kala orang ketika masuk kerja mereka butuhkan itu adalah misalnya uang. Nah, kenapa ini teoritisnya kok seperti ini tapi faktanya tidak demikian? Itu teoritis. Atau misalnya Anda membaca kajian literatur yang sudah ada, Anda baca, oh ternyata di sini ada gap, ya, ada kesenjangan penelitian antara si A dengan si B. Kemudian Anda jadikan itu sebagai sebuah tulisan. Nah, kelebihan orang dalam menghasilkan gap atau mendapatkan gap ini yang biasanya ya membuat orang sulit untuk menghasilkan sebuah karya, karena persoalan gap tadi yang menjadi dasar untuk membentuk sebuah tulisan yang bagus. Iya. Nah, itu mungkin masalahnya lebih ke mungkin ada orang-orang yang sudah tahu ingin mengeluarkan apa. Cuman untuk publikasi itu sendiri kan adalah sebuah tulisan yang bisa dibilang formal begitu ya, Pak. Kan mungkin ada beberapa orang yang sulit untuk mencurahkan apa yang ingin disampaikan dengan dengan kriteria yang subformal itu. Mungkin ada caranya Pak, bagaimana kita itu bisa menulis memilih kata-kata yang sekiranya itu baik gitu, ataukah caranya dengan melihat jurnal-jurnal lain atau bagaimana? Justru jawab pertanyaannya sudah terjawab itu. Ya, memang sebelum kita menulis itu pasti kita sudah identifikasi ya beberapa artikel. Oh, cara si A menulis seperti ini, si B caranya seperti ini. Ya, sebenarnya tinggal kita ikuti guideline mereka seperti apa. Nah, dalam tulisan itu tetap harus memenuhi minimal 4 kriteria utama. Yang pertama adalah ada introduction, orang biasa sebut inbred lah. Ya, ada introduction, kemudian ada method, kemudian ada result, discussion, kemudian conclusion. Nah, harus memenuhi 4 unsur ini. Tulisan apapun teman-teman, mau tulisannya itu adalah literatur review ataupun studi empiris, kecuali misalnya teman-teman mempublikasikan sebuah tulisan yang sifatnya letter yang ditujukan ke editor jurnal, atau Anda memberikan sanggahan terhadap paper yang telah publish. Tapi jika seperti tadi yang disampaikan Pak Udin, sanggahan terhadap misalnya artikel lain gitu, itu apakah dituliskan gitu Pak, kita menyanggah artikel dari siapa dengan judul apa gitu, memang dituliskan gitu ya Pak? Ini justru menjadi case internasional. Kalau misalnya kita baca yang dibongkar oleh Retraction Watch itu, silakan Mbak Sabrina melirik situs-situs Retraction Watch. Justru yang mereka bongkar itu adalah case-case yang ya ada tulisan orang yang sudah terpublish, kemudian ini sudah diakses bukan hanya akses sehari 2 hari, tetapi sudah puluhan tahun.
5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sudah terpublish intinya. Kemudian disanggah oleh orang, ini tidak benar, ini pasti ada data yang dimanipulasi, ini menjadi case internasional. Dan sampai sekarang bahkan ketika sudah dibongkar di situ, penulisnya kadang-kala sampai bunuh diri. Jadi memang ya dalam sistem tulis menulis itu sebenarnya ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu lah secara akademik secara ilmiah tetapi ada satu integritas yang harus, yaitu kejujuran. Iya. Kalau menurut Pak Udin ini, ketika Pak Udin menulis untuk publikasi, menurut Pak Udin kriteria dari tulisan itu yang misalnya lah cukup layak dan baik untuk diterbitkan ke jurnal internasional seperti Interest Pak Udin tadi? Kalau secara konten sebenarnya ketika artikel itu sudah sesuai dengan skopnya, katakan misalnya saya orang SDM, yang saya akan menulis tentang SDM, dan biasanya secara konten itu berkisar antara 4.000 sampai dengan 8.000 kata. Kalau kontennya sudah memenuhi itu mau publish kemanapun pasti welcome. Yang penting tadi perhatikan skopnya, skop apa yang kita tulis ini, kemudian dari jumlah kata, bahkan kadang-kala juga jumlah halaman sampai dengan jumlah ada yang membatasi jumlah autor juga demikian, jumlah halaman, jumlah kata. Lalu untuk plagiarisme sendiri, ketika Bapak menulis jurnal itu apakah memang harus selalu dicek ya Pak, berapa persen plagiarisme itu? Iya, karena sekarang kita sudah bisa mendapatkan akses Turnitin yang free ya untuk UMY ataupun di kampus lain mungkin bisa jadi belum ada. Jadi sekarang memang harus bahkan mewajibkan itu. Kalau dulu zaman saya S1 mungkin S2 juga demikian ya. Kayaknya belum familiar seperti itu. Jadi orang menulis kadang-kala tidak tahu apakah misalnya tulisan ini isinya punya kesamaan dengan tulisan yang telah ditulis sebelumnya ataukah tidak, karena tidak ada tools untuk mengecek itu. Adapun sekarang kita sudah serba dimudahkan lah dengan Turnitin ataupun IT Integrate itu justru lebih valid untuk menguji seberapa tingkat plagiarisme. Kadang-kala bukan plagiarisme sih, similarity. Kalau plagiarisme kan Anda caplok ataupun tapi similarity bisa saja Anda berdasarkan ide Anda, tetapi ternyata ide Anda itu sudah pernah diungkapkan oleh yang lain dalam hal Anda tidak tahu. Sedangkan plagiarisme kan Anda betul-betul mencontek. Tapi menurut Bapak ini plagiarisme dan similarity ini seperti apa? Maksudnya kan memang seperti tadi Bapak katakan bahwa kadang kita menulis dengan apa yang kita pikirkan sendiri, cuman kan kadang-kadang memang ternyata apa yang kita pikirkan itu sudah pernah diterbitkan oleh orang lain. Jadi ketika orang lain mengecek tulisan kita, kadang similarity-nya malah ternyata tinggi, padahal itu kita menulis sendiri. Jadi itu kan sangat subjektif ya Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana nih soal hal-hal seperti itu Pak? Nanti kan sulit sekali gitu kan Pak untuk istilahnya untuk ketika harus benar-benar menulis yang real, belum pernah ada yang membahas itu sebenarnya sebelumnya, itu kan memang sulit ya Pak? Ya memang sebenarnya satu kata yang tidak bisa dihindari itu adalah bahwa similarity itu pasti ada. Karena kita menulis apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Tidak ada orang menulis dalam keadaan bingung. Dia menulis itu sesuai dengan apa yang dia sudah pernah baca, tinggal dia tulis dengan bahasa dia sendiri. Begitupun juga dia menulis sesuai dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Jadi similarity itu pasti ada sebenarnya. Hanya yang dipersoalkan itu adalah tingkat toleransinya berapa persen similarity-nya. Ada yang mengatakan harus di bawah 15%, ada yang mengatakan di bawah 20%, ada yang mengatakan di bawah 25%. Itu toleransi, adapun di atas itu tidak boleh. Karena tadi bahwa similarity itu pasti ada. Nah karena publikasi dan juga untuk penulis seperti skripsi itu kan memang dicek juga kan ya Pak plagiarisme dan similarity-nya. Mungkin ada tips Pak bagaimana caranya untuk
menghindari plagiarisme itu? Oke, sebenarnya ada beberapa langkah untuk menghindari plagiarisme. Itu salah satunya adalah kita betul-betul membaca berbagai katakan misalnya literatur. Saya baca 10 literatur, kemudian dari sekian macam literatur ini, dari 10 tadi saya coba rangkum menjadi satu. Itu pasti ya sudah akan berbeda dengan literatur yang sebelumnya. Tetapi kalau seandainya rujukan kita hanya sebatas 2 artikel, maka kemungkinan besar masih akan sama. Jadi semakin banyak literatur yang kita baca, kemudian kita coba rangkum dengan bahasa kita, itu akan semakin berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Jadi untuk menghindari plagiarisme itu sebenarnya justru menjadi be yourself. Oh iya benar juga Mas Pak. Kan memang plagiarisme itu kan meniru orang lain, caranya ya menjadi diri sendiri, tidak menjadi orang lain gitu ya. Itu namanya. Iya. Untuk terhindar dari similarity ataupun plagiarisme itu menjadi. Oke. Nah, ya, kalau untuk mahasiswa semester 1 sendiri nih seperti IMEPS itu kan program semester 1 ya Pak. Dan kedepannya kita akan membuat skripsi gitu. Mungkin Bapak sebagai yang memang sudah menerbitkan banyak publikasi dan juga menulis buku, apakah ada pasti ada tips bagi mahasiswa ketika ingin menulis skripsi gitu, bagaimana caranya mencari topiknya ataupun nanti bagaimana eksekusi cara menulisnya supaya hasil skripsi itu ya baik gitu Pak, kompeten gitu. Oke, terkait topik sebenarnya tidak ada mana topik yang paling bagus, semua topik itu bagus. Mau variabel apapun yang ditulis itu semuanya bagus. Hanya kadangkala orang lebih greget kepada isu-isu terkini. Ketika yang dibahas dalam skripsi itu betul-betul yang aktual, up to date, maka itu kadang-kala dikatakan bagus. Terkait dengan variabel mau tahun tempo dulu, tahun sekarang ya sama saja. Kita lihat jurnal-jurnal internasional ataupun jurnal nasional, rata-rata yang ditulis itulah variabel-variabel yang lama juga. Artinya variabel-variabelnya yang sudah mapan. Pesan saya sebenarnya kepada teman-teman yang lagi menjabat sebagai mahasiswa, yaitu mulailah menulis dari sekarang. Karena tulis menulis itu Anda tidak bisa menghindar. Anda mau semester 1, semester akhir, Anda akan tetap bergelut dengan tulis menulis. Maka ketika Anda mempersiapkan diri dari sekarang, belajar dari sekarang cara menulis yang baik, maka itu akan semakin mudah ketika Anda menempuh ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ya lumayan kalau sebenarnya misalnya teman-teman orientasinya adalah orientasi yang poin kedua tadi getting fun, tulis menulis itu lumayan. Lumayan membantu lah untuk berkuliah dan lain sebagainya. Oke. Karena tadi kan kami membahas, saya dan Bapak membahas soal publikasi, tapi Bapak juga menerbitkan buku ya kan Pak? Nah untuk buku ini, apa sih motivasi Bapak sampai akhirnya tuh ada keinginan untuk menerbitkan buku di samping dari terus melanjutkan untuk publikasi artikel-artikel gitu? Oke, sebenarnya itu saya hanya di buku itu, buku yang saya terbitkan itu sebenarnya hanya ya reprint istilahnya mungkin. Yaitu saya mencoba membuat menjadi satu dari sekian banyak tulisan saya coba buat jadi satu, ya dibukukan lah. Selain itu juga ya karena sudah terlalu banyak menulis artikel, ya rasanya tidak komplit deh kalau saya tidak ada buku yang dihasilkan. Maka sekarang saya berusaha untuk menulis buku meskipun ada 2-3 draft buku itu baru sebatas draft 1. Draft 1 ada yang sudah sampai 5 chapter, ada yang baru 3 chapter, ada yang satunya baru sebatas 1 chapter. Itu karena ya kalau seandainya kita hanya monoton di artikel toh kayaknya itu kurang deh. Harus ada banyak variatif lah. Sama juga ketika kita publikasi kan variatif. Teman-teman publikasi itu ada namanya riset empiris. Riset empiris itu maksudnya teman-teman melakukan riset ke perusahaan atau ke organisasi manapun, intinya ke lapangan lah. Setelah itu Anda tulis rangkum menjadi satu artikel. Ada namanya literatur review. Teman-teman tidak perlu ke lapangan, cukup dengan membaca di atas meja di laptop. Setelah itu Anda jadikan satu tulisan. Atau misalnya teman-teman punya skripsi,
dipecah skripsinya itu juga menjadi bagian dari types of publication. Atau misalnya yang tadi yaitu letter for editor dan memberikan komentar terhadap editor bagus ataupun tidak atau apresiasi. Variatif lah teman-teman. Banyak cara, seperti kata orang, banyak cara menuju rumah. Iya. Banyak cara untuk menghasilkan publikasi. Oke. Oh ya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Saya rasa itu bahwa banyak orang-orang dan juga mahasiswa itu malas Pak untuk menulis. Yang berarti malas menulis juga malas membaca. Nah, apakah ada sesuatu yang mungkin disampaikan untuk teman-teman semua, untuk saya, untuk kami semua, supaya Bapak itu membuat kami, persuade kami untuk membaca dan menulis, karena mungkin bisa disebutkan dari sisi manfaat dan dari membaca dan menulis itu untuk diri Bapak sendiri yang mungkin bisa kami terapkan, karena gimana pun tidak bisa dihindari, seperti tadi Bapak bilang, menulis itu tidak bisa dihindari baik di semester 1 sampai di semester akhir kan Pak. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada kami supaya bisa lebih produktif lagi dalam membaca dan juga menulis gitu Pak. Oke, sebenarnya itu kembali ke tradisi ya. Saya justru ingin mengajak teman-teman untuk melihat potret sejarah kita dulu. Kalau kita lihat para ulama dulu itu dalam usia mereka belasan tahun sudah bisa menghasilkan karya fenomenal. Saya misalnya Imam Al-Ghazali itu luar biasa, puluhan ratusan jilid bukunya. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Saya itu ingin kita kembali ke mereka, bahwa kita tidak hanya sebatas disuruh untuk tahu, tetapi pengetahuan Anda itu harus mampu diambil, dibaca, diakses oleh orang lain. Caranya untuk bisa Anda, supaya pengetahuan Anda bisa diakses oleh orang lain, ya tulislah, supaya bisa memberikan kemudahan untuk orang lain. Sebenarnya ini intinya adalah keinginan kita untuk berbagi pengetahuan. Nah, itu kalau seandainya ya kita melihat sejarah masa lalu itu cukup. Sebagaimana dalam Al-Qur'annya kita disuruh baca. Setelah itu Nabi memang tidak bisa menulis, akan tetapi dia suruh sahabatnya tulis, baca, tulis. Jadi sama dengan kita baca, setelah itu menulis. Realisasikanlah apakah yang diajarkan oleh agama kita. Baca kemudian tulislah, sebarkan pengetahuan kepada siapapun, karena hanya dengan pengetahuan itu kita bisa unggul. Iya, benar sekali. Oke, jadi gitu teman-teman soal pembahasan saya dan juga Pak Udin soal publikasi yang ada hubungan juga dengan membaca dan menulis, yang memang bagaimanapun ketika kita mempunyai ilmu memang lebih baik itu disalurkan agar bisa bermanfaat kepada orang lain. Salah satunya adalah dengan menulis dan menerbitkan publikasi. Begitu ya Pak? Oke, jadi seperti itu aja teman-teman yang bisa saya dan Pak Udin diskusikan kali ini soal publikasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Tadi bagaimana kita sudah mengobrol bagaimana caranya untuk mendapatkan ide, brainstorming ide, sampai soal plagiarisme juga teman-teman. Jadi tapi seperti itu saja. Terima kasih kepada Pak Udin yang sudah memberikan informasi kepada kami, memberikan insight kepada kami soal sebenarnya membaca dan menulis itu seperti apa, publikasi itu seperti apa. Terima kasih Bapak. Jadi sekian, maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.